Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Speed dimanapun berada. Nah, pada kesempatan video kali ini saya mau membahas tentang jalur atau wiring ya, pemasangan kabel dan juga relay set untuk lampu tambahan atau lampu D2 laser yang biasa eh, orang-orang bilang ya, lampu tambahan atau lampu tembak D2 laser. Nah, di sini kebetulan saya ada pemasangan D2 laser di Yamaha New NMAX Turbo. Cuman mungkin videonya eh, pemasangannya tidak terlalu lengkap karena kita diburu waktu juga ya. Di pemiliknya ini datang dari jauh. Saya hanya merekam sebagian dari beberapa proses pemasangannya. Cuman di sini akan saya jelaskan dulu melalui gambar untuk skema yang saya buat, dan skema yang saya buat ini tidak hanya ini bisa dipasang di NMAX Turbo aja ya, bisa dipasang di motor Honda ataupun motor-motor yang lain, dan bahkan juga di mobil juga sama ya skemanya pemasangan seperti ini. Cuma nanti perbedaannya kita hanya mengambil arus dari input si tombol on off-nya ya, tombol untuk menyalakan lampu D2 lasernya itu, karena di setiap pabrikan untuk output arus kunci kontak rata-rata warna kabelnya itu berbeda ya. Jadi teman-teman nanti sesuaikan sendiri dengan motor yang mau dipasang atau mobil yang mau dipasang. Contoh di Yamaha New NMAX ini untuk output kunci kontak itu warna coklat, dan saya ambil arusnya itu di bagian stang. Itu inputnya untuk switch rem ya. Jadi input switch remnya itu warna coklat. Nah, teman-teman bisa ambil di situ, ataupun juga biasanya warnanya biru garis hitam ya, biru garis hitam untuk di Yamaha. Intinya teman-teman silahkan cek aja menggunakan alat tes pen DC, kemudian di on off kan kunci kontaknya dan dilihat di mana ada arus yang ketika kunci kontak on dia sudah ada arus. Nah, bisa teman-teman cari di sana ya. Nah, sekarang kita bahas untuk skema relaynya, untuk jalur-jalurnya seperti apa. Kebetulan sekarang di Yamaha New NMAX Turbo. Jadi di sini saya ambil arusnya yang di stang ya, biar dekat, karena saklar on off-nya ini kita pasangnya di area stangnya di bagian kaca spion. Nah, untuk gambar tombolnya nanti saya tampilkan ya. Oke, kita mulai dari ini arus yang kita ambil. Pertama di saklar yang model biasanya mereknya banyak ya, ada yang CR7, ada yang dari AES, ada yang dari Domino dan lain sebagainya. Intinya biasanya itu cuma ada 3 kabel kalau menggunakan tombolnya yang 2 mode ya. Ada yang garis 1 dan garis 2, itu biasanya cuma ada 3 kabel yang tanpa LED ya. Kalau yang ada LED indikatornya itu biasanya beda lagi jalurnya. Jadi yang saya pasang ini yang tanpa LED, dia ada 3 kabel, 1 kabel input untuk si saklar dan 2 itu untuk output tombol 1 dan tombol 2. Nah, untuk inputnya nanti teman-teman cari arus output kunci kontak di mana yang terdekat. Yang penting ketika kunci kontak on, di situ ada arus standby 12 volt. Nah, setelah teman-teman dapat, kemudian nanti teman-teman sambungkan masuk ke saklar, dan kemudian dari output saklar, output 1 dan output 2-nya ini, teman-teman sambungkan dulu ke relay. Nah, di sini saya menggunakan relay kaki 5. Di relay, maaf ya, relay kaki 4, bukan kaki 5. Jadi di relay kaki 4 itu biasanya ada nomor di bagian bawah relay.
Jadi untuk posisi nomor ini teman-teman, di sini saya hanya menggambarkan relay yang saya pasang posisinya seperti ini ya. Tapi jika teman-teman pakai relay dengan merek yang berbeda, itu biasanya untuk angkanya juga berbeda. Nah, jadi teman-teman patokannya di angka ya, bukan di susunannya. Karena kalau angka semua relay itu pasti sama fungsinya. Kita mulai dulu dari output 1. Nah, output 1 ini kita masukkan ke sini. Jadi kalau ada yang titik seperti ini berarti ini terhubung ya teman-teman. Nah, ini di output 1 kita keluar, masuk ke sini. Nah, kita anggap ini relay 1 ya. Ini saya buat dulu RL1, RL2 biar gampang ya. Jadi RL1 ini relay 1, ini relay 2. Nah, kita anggap ini output 1 masuk ke relay 1, itu kita masukkan ke kaki 86. Oke ya teman-teman, di kaki 86 ini adalah untuk pemicu si relay agar aktif. Berarti ini harusnya kita ambil karena output kontak. Aduh, sampai berlepotan ya. Jadi karena output kontaknya main plus ya, output kontak itu memang biasanya kan main arus plus ya. Berarti output yang ke sini adalah arus plus. Nah, di relay kaki 86 ini sudah kita kasih arus plus yang dari kunci kontak. Berarti agar si relay ini aktif harus ada arus minnya. Nah, arus minnya itu pemasangannya di kaki 85. Sebenarnya ini bisa bolak-balik di 85 yang plus, di 86 negatif bisa, atau terbalik seperti ini juga bisa, sama aja ya. Cuman karena saya menggunakan relay yang transparan yang ada LED-nya. Nah, kalau si LED-nya itu agar bisa menyala, kelihatan menyala, maka dipasang di 86 untuk plus ya, dan untuk negatifnya di 85. Kenapa seperti itu? Saya pernah pasang plusnya di 85 dan minnya di 86. Si indikator LED-nya itu hanya berkedip nyalanya ya. Tapi untuk fungsi cara kerja tetap sama ya. Jadi 85 86 ini dapat arus plus dan min, fungsinya tetap sama, cuman berbeda di LED-nya aja yang akan menyala terus ketika aktif itu plusnya harus di 86 ya. Nanti next video akan saya buat juga video tentang relay yang transparan ini ya. Di sini saya menjelaskan untuk rangkaian pemasangan D2-nya saja dulu. Oke ya, jadi di 86 sudah dapat arus, 85 ini sudah dapat arus juga. Ini kita kasih ground di sini, atau bisa langsung ke min aki juga bisa, karena min akinya jauh ya di belakang. Jadi kita cari aja groundnya ini di rangka motornya ya, di rangka besinya ya teman-teman. Nah, setelah ini sudah dapat untuk relay 1, sekarang kita menuju dari kaki 30 dan 87. Nah, kaki 30 ini umumnya ya dipakai untuk input masuk arus ya. Jadi 30 ini biasanya dipakai ke plus aki. Walaupun prinsip kerjanya input aki bisa juga kita pasang di 87 dan outputnya di 30, itu sama-sama bisa ya prinsip, karena yang 30 dan 87 ini dia seperti sebuah jalan yang terputus. Nah, ini kita anggap jembatan ya teman-teman ya, jembatan yang kalau di luar negeri itu ada jembatan yang bisa diangkat dan ditutup ya, bisa diangkat dan dihubungkan ya, kayak jembatan di sungai seperti itu. Nah, 85 86 ini seperti itu ya. Jadi ketika tidak aktif dia diangkat, terputus, dan ketika sudah tersambung kembali, nah si kendaraan bisa lewat ya. Nah, ini kita anggap seperti itu. Jadi 30 dan 87 ini seperti jalan ya. Jalan yang akan terputus ketika relay belum aktif. Ketika relay aktif, dia akan terhubung. Jadi arus itu bisa mengalir ke sini ataupun sebaliknya ya. Nah, kalau untuk secara umumnya untuk yang 30 itu dipasang ke plus aki. Nah, ini 30 di relay kaki 30 ya, di relay 1 dan relay 2 kita gabung. Dan kemudian kita kasih screen dulu ya sebelum masuk ke aki. Fungsinya untuk pengaman jika terjadi arus pendek atau short ya. Jadi
agar si komponen relay itu aman, juga lampu LED-nya juga aman, dan kabel kelistrikan yang lain juga aman. Nah, untuk besar arus, untuk besar sekringnya, ampernya ya, itu teman-teman bisa sesuaikan dengan lampu yang dipasang ya. Kita bisa hitung dari besarnya arus yang dibutuhkan ya. Kita mau pasang satu lampu, 2 lampu, 3 lampu, atau 4 lampu, itu terserah teman-teman, selera teman-teman sendiri. Dan watt dari lampu juga harus teman-teman perhitungkan ya, berapa wattnya. Nah, di sini kebetulan lampu yang dipasang ini wattnya rendah, tapi ada 3 buah ya, jadi sekitar 10 watt, 10 watt yang kecil, dan yang besarnya itu sekitar 18 watt ya. Jadi untuk launya itu sekitar 38 watt, ditambah high juga kalau nyala bersamaan itu ada di 76 wattan ya. Jadi di sini saya gunakan sekring yang 10 ampere. Kalau teman-teman pakai 4 itu bisa dinaikkan ke 15 ampere ya. 4 lampu atau lebih ya, tergantung teman-teman, nanti hitung lagi ya untuk pengukuran arus yang dibutuhkan. Jadi karena di sini kita membutuhkan arus kalau nyala bersamaan ya lampunya, kan ini tombol on off-nya seperti ini ya. Ada yang bisa lampu itu, ada yang bisa nyala bareng, ada yang bisa tidak ya. Nah, jadi saya biasanya menggunakan di antara sekitar 10 sampai 15 ampere. Oke ya teman-teman, sampai di sini bisa dipahami dulu ya untuk jalur relay 1. Nah, setelah ini mendapat arus dari aki ya 30 ini, ketika si relay aktif, maka dia akan mengalirkan arus ke 87 dan kita masukkan ke bagian lampu dekatnya, low. Nah, untuk lampu dekatnya itu lampu bermacam-macam juga ya. Ada yang cahayanya putih dekat, putih jauh, ada yang putih kuning, ada yang kuning putih, atau sebaliknya. Terserah teman-teman pakai mau yang mana. Yang penting nanti yang di posisi lampu dekatnya, teman-teman mau pasang lampu yang model apa ya. Jadi bisa dites dulu di si D2 lasernya yang mana posisi yang untuk lampu dekatnya. Nah, teman-teman sambung situ ke bagian plusnya. Kemudian untuk di relay 2 sama juga seperti relay 1 ya. Jadi kita ambil untuk kaki 86-nya ini dari output 2. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan juga, sama seperti itu, dan keluarannya juga sama ya ke bagian yang lampu high-nya. Kemudian di D2 laser, nah kebetulan yang digunakan sekarang hanya ada 3 kabel tanpa devil. Biasanya ada D2 laser itu yang plus devil, dan juga ada yang bisa nyala bersamaan. Nah, itu biasanya ada 4 kabel, ada yang 5 kabel ya. Nah, di sini kebetulan kita pakai yang 3 kabel. Nah, untuk yang 3 kabel berarti hanya tinggal 1 kabel yang untuk ground ya. Untuk groundnya ini teman-teman bisa masukkan ke rangka atau digabungkan dengan mainnya relay, itu juga tidak masalah. Seperti itu untuk yang menggunakan 3 kabel. Nah, kalau untuk yang menggunakan 4 kabel, biasanya ada 1 kabel di sini untuk si lampu devilnya ya. Ini devil di sini biasanya. Nah, biasanya plus devil ya. Untuk warna kabelnya ya tergantung dari si lampu yang teman-teman pasang ya. Saya tidak bisa sebutkan karena contoh lampunya juga tidak ada ya. Nanti kalau ada kesempatan ada contoh lampunya saya buatkan juga. Nah, di situ teman-teman bisa ikutkan ini ke bagian output kunci kotak. Boleh. Nah, bisa teman-teman gabungkan dengan ini ya, inputnya dari saklar ini ya. Ini kan kita ambil output dari kunci kontak ya, bisa disambungkan ke sini, atau mau teman-teman beri saklar lagi yang bisa dimatikan juga silahkan ya. Nah, seperti itu ya. Oke ya, sekarang kita lanjut ke bagian pemasangan kabel di motornya. Oke. Nah, ini untuk bracket yang di bagian shock breaker ya. Jadi si bracketnya ini kalau kita pasang murnya,
Nah, ini tidak bisa masuk. Ini sudah ada yang saya perbesar lubangnya sedikit, jadi ini sudah bisa masuk nantinya. Nah, seperti ini. Ntar untuk pemasangan kita pasang posisinya seperti ini ya nanti. Nah, kita ukur aja lah di motornya. Ini mau saya pasang dulu seperti ini, ntar kita kunci lagi. Dan yang ini untuk bagian kiri kanan, nah ini kita lihat aja posisinya nanti di mana yang pas ya. Ini untuk saklarnya dan delaynya sedang saya siapkan, nanti kita perlihatkan lagi ya untuk pemasangan instalasinya ke motornya. Nah, itu untuk motornya sudah kita bongkar. Nah, ini sudah kita bongkar untuk bagian motornya. Nanti si bracket simpannya di sini ya. Bracketnya ini nanti mau kita posisikan di sini. Jadi kita lihat posisinya mana yang pas, antara seperti ini juga bisa, atau nantinya seperti ini. Jadi baut ini nanti dilepas dulu ya, baut yang dua di bagian bawah. Ya, saya siapkan dulu alatnya. A few moments later. Nah, teman-teman, jadi di sini untuk relay sudah kita rakit ya. Nah, di sini saya kasih 3 soket untuk ke lampunya. Ini ada kabel plus dan minnya dari soket, kemudian ini relaynya sudah kita gabungkan juga. Nah, sekarang kita mau pasang di bagian motor ya. Di sini nanti mau saya pasang di area belakang sini ya. Jadi relaynya kita ikat ke sini. Kemudian nanti untuk jalur kabelnya yang plus aki bisa kita lewatkan di bagian bawah sini. Ini sudah kita lepas untuk bodinya. Nah, nanti kita lewatkan ke bagian belakang ya. Kemudian ini relaynya terpasang di area sini. Nah, ini sudah kita ikat, sudah kencang di sini. Bagian plus akinya ini saya lewatkan ke bawah, kemudian ini sampai ke sini ya. Untuk sekringnya kita simpan di bawah jok ini, dan plusnya kita gabungkan di sini di bagian plus aki. Nah, jadi seperti ini untuk gambaran pemasangan jalur kabelnya di bagian depan ya. Dan untuk ground dari si relay dan juga lampu D2-nya itu kita simpan dekat ECU. Kemudian di bagian cover ini juga sudah saya sambung. Nah, ini untuk tombolnya bagian situ. Kemudian ini ada 3 soket. Nah, ini soket 3 pin. Kita bikin 3 buah, dan itu untuk menuju ke lampu di bawah ya. Nah, ini lampu di bawah ini kita pasang 3 seperti ini ya. Nah, ini lampunya yang bawa pemilik motor. Jadi yang pinggir 2 ini memang lampunya yang wattnya kecil ya. Oke teman-teman, seperti itu gambaran pemasangannya. Iya. Oke teman-teman, jadi ini untuk lampu tembaknya sudah terpasang ya. Kita pasangnya di bagian asoknya ini. Nah, sekarang untuk tombolnya kita simpan di bagian sebelah kiri.
Nah, ini untuk bagian saklar on off lampunya di sini. Kemudian sekarang coba kita tes on, kontak on. Ini kunci kontak on, kemudian nyalakan lampu tembak bawah, yang kuning. Nah, ini yang kuning untuk bagian bawahnya, kemudian yang tingginya, lampu jauhnya putih. Untuk lampu jauhnya ini putih. Dan sini sorot cahayanya, kita lihat. Ini untuk kuningnya, kemudian ini untuk putihnya. Ya, nanti tinggal di setting ya pas malam hari untuk sorotnya biar pas. Ini masih ini. Nah, itu untuk lampu utamanya. Lu turunkan motornya. Tinggi. Nah, ini lampu utama, ketemu lampu kuning jauh. Nah, ini untuk jauhnya. Oke, jadi sekian ya untuk video kali ini.